Kalau kamu sudah bikin channel YouTube, viewsnya stuck di angka 200-an, bahkan untuk mencapai 1000 subscriber pertama di YouTube itu sulit banget. Karena di video ini kita akan bahas bagaimana cara mendapatkan 1000 subscriber pertama di YouTube kita tanpa kita perlu promosi, tanpa juga kita minta bantuan temen buat subscribe channel kita ya. Jadi kita murni dari algoritma YouTube itu sendiri, gimana strategi yang terbaik. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai akhir, karena di akhir video nanti ada insight yang sangat penting yang bisa teman-teman terapin buat channel kalian. Jadi nama saya Saiful, saya sudah bergerak di bidang YouTube selama 7 tahun. Saya sudah mendapatkan 4,8 juta subscriber di channel lain. Jadi di sini kita akan bahas semua pengalaman aku di YouTube. Tentunya ini akan sangat bermanfaat, jadi kalian akan rugi kalau nggak subscribe. Nah, soal aku nge-YouTube, aku juga bingung untuk menentukan konsep videonya itu seperti apa. Bikin thumbnail yang menarik itu seperti apa sih? Atau judulnya supaya orang mau ngeklik video kita, itu rumusnya kayak gimana? Jadi perlu dipahami juga teman-teman, ketika kita membuat video di YouTube, itu kita bukan asal bikin video yang menarik, kita upload dan langsung viral. Nggak gitu. Tapi kita perlu juga tahu sistem YouTube itu seperti apa. Sistem yang YouTube gunakan supaya video kita direkomendasikan ke video orang lain itu sistemnya kayak gimana. Nah, itu yang akan kita bedah di sini. Tentunya ini bukan soal kualitas video kamu, tetapi lebih kamu harus pahami sistem YouTube yang sekarang diterapkan. Dan ini bukan teori ya, saya juga sudah mempraktekkan ke beberapa channel dan mereka semuanya naik. Padahal channelnya masih awal-awal. Ya masih 1000-2000an subscriber tapi sudah bisa monetisasi. Bahkan nggak nyampe 1 bulan. Kita langsung masuk ke poin pertama. Nah, di poin pertama ini, pemula biasanya terjebak di kualitas kontennya. Dia selalu memikirkan gimana cara bikin kualitas yang sangat bagus. Padahal yang sebetulnya kita harus perbaiki itu di bagian judul dan juga thumbnail. Judul yang bisa membuat orang penasaran dan mau ngeklik video kita, dan juga thumbnailnya juga harus sangat kontras, sangat mencolok, dan tentunya bikin orang penasaran. Nah, pertanyaannya, gimana cara bikin judul dan juga thumbnailnya? Nah, kita akan memberikan beberapa komposisi supaya thumbnailnya itu terlihat lebih elegan dan menarik. Nah, salah satu contoh yang bisa kita tiru adalah channel milik MrBeast yang sudah terbukti viral. Kalau kita perhatikan di beberapa videonya, dia channelnya itu sangat kontras dan membuat orang itu penasaran. Nah, komposisinya biasanya kalau konten teman-teman menampilkan wajah, itu biasanya tata letak orangnya itu berada di tengah ataupun di pinggir sesuai dengan konteksnya. Kalau konten hiburan seperti MrBeast itu biasanya lebih identik posisi orangnya itu di tengah. Jadi backgroundnya itu sangat kontras kanan kiri dan orangnya juga betul-betul realistis. Kita perhatikan di sini thumbnailnya MrBeast yang belakangnya itu ombak besar ya. Jadi di sisi kirinya itu ada pohon kelapa yang menggambarkan bahwa MrBeast ini lagi berada di laut, dan sisi kanannya itu adalah ombak. Jadi dari kedua objek tersebut sudah menggambarkan jelas kalau MrBeast ini lagi terombang-ambing di laut dan ada ombak besar di situ. Nah, di sini kan bikin orang penasaran, dan yang paling penting itu adalah ekspresinya. Ekspresinya juga harus menyala ya. Kalau ekspresinya kayak murung, kayak kurang ekspresif gitu ya, itu otomatis membuat thumbnailnya itu jadi kurang hidup. Jadi di sini selain dari objek belakang, ekspresi orangnya juga harus menyesuaikan kondisi. Kalau kondisinya lagi genting kayak gini, kayak MrBeast, ini kan lagi berada di dalam zona bahaya, maka ekspresinya itu harus menggambarkan kondisi tersebut. Jadi seakan-akan membuat penonton itu terhipnotis bahwa dia langsung ngeklik nih, oh si MrBeast ini lagi berada dalam bahaya. Otomatis dia langsung kepikiran pasti videonya bagus. Karena dari satu tampilan thumbnail itu langsung kita paham bahwa isi kontennya itu memicu adrenalin, berbahaya, dan audiensnya juga membayangkan hal-hal yang berbahaya. Makanya ini sangat cocok dan bisa teman-teman tiru. Jadi kombinasi antara kanan dan kiri frame belakang ya, atau background belakang, dan juga dengan kombinasi ekspresi yang menyala. Nah, itu salah satu untuk konten yang vlog atau menampilkan wajah. Nah, sekarang kita akan transisi ke thumbnail yang lain, yaitu tanpa narasi ya. Kita akan ambil salah satu thumbnail yang ada di sini. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini kontennya tentang solo camping. Dari thumbnailnya saja membuat kita itu sudah pengen ngeklik ya. Kita seakan-akan tahu bahwa kondisi orang tersebut itu berada dalam bahaya. Ada hujan dan petir, kondisi jalanan becek, dan dia sendirian. Nah, ini kan sudah cukup menggambarkan audiens bahwa orang tersebut itu berada di keadaan yang kurang nyaman. Jadi seolah-olah kita sudah tahu videonya, padahal kita belum putar videonya, tapi kita sudah tahu alurnya seperti apa. Nah, kurang lebih komposisinya seperti ini. Untuk posisi objeknya pastikan kelihatan jelas, itu sangat dekat dengan kamera,
Dan untuk kondisinya itu juga harus bisa menggambarkan situasi yang ada di situ. Mau hujan deras, hujan badai, atau berada di dalam kali yang berbahaya gitu ya. Atau kondisi sungai yang meluap, itu juga harus diekspresikan dan harus dramatis. Jadi memang perlu ada sedikit sentuhan manual. Karena kalau misalkan kita bikinnya asal-asalan, nggak dilebih-lebihkan gitu ya. Itu memang pada faktanya jarang orang yang mau ngeklik. Makanya di sini kita ditambahin supaya lebih dramatis dan lebih hidup. Nah, kenapa ini penting? Karena untuk urusan thumbnail itu memang harus diutamakan. YouTube itu memang pada dasarnya adalah mesin rekomendasi. Dia akan merekomendasikan ke video orang lain ketika video tersebut itu banyak yang ngeklik. Jadi kalau teman-teman thumbnailnya cukup bagus dan cukup banyak orang yang mengeklik dan menonton video teman-teman, itu biasanya akan direkomendasikan oleh YouTube. Sehingga dia akan nyebar. Nah, jangan lupa, kalau misalkan akun YouTube teman-teman sudah diverifikasi, itu bisa bikin 3 opsi thumbnail, yang dimana 3 opsi thumbnail tersebut itu akan muncul di beranda orang lain dengan tema yang berbeda-beda. Tergantung teman-teman mau bikin satu thumbnail doang, apa yang memaksimalkan potensi YouTube. Karena fitur lanjutan itu bisa bikin 3 thumbnail, dan itu sangat bagus supaya thumbnail kita itu banyak variasinya. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan thumbnail kita jelek, bikinnya cuma satu thumbnail doang, gimana orang mau ngeklik video kita? Gimana kita bisa mendapatkan subscriber kalau misalkan thumbnailnya itu betul-betul nggak layak gitu? Makanya perlu diperhatikan juga untuk urusan thumbnail itu memang sangat krusial. Jadi pastikan teman-teman bikin yang bagus. Nah, poin kedua, kita fokus untuk bikin judulnya. Cara bikin judul yang bagus itu sebenarnya cukup simple. Teman-teman bisa cari beberapa video yang niche atau tema kontennya sama seperti tema konten teman-teman bawakan. Kalian bisa copy gimana cara channel tersebut membuat judul, lalu kita memasukkan ke Claude supaya Claude bisa mengcopy gaya atau cara orang tersebut membuat judulnya ya. Maka dia akan merekomendasikan judul-judul yang terbaik. Nah, sebetulnya sesimpel itu. Kita bisa memanfaatkan AI untuk pembuatan judulnya. Jadi nggak perlu repot-repot kita ketik manual judul yang bisa terbaca algoritma itu seperti apa, tetapi cukup untuk meniru channel orang lain yang sudah sukses, channelnya bagus, penontonnya banyak, kita copy aja judul-judulnya dan memasukin ke Claude dan menyuruh Claude supaya memberikan opsi thumbnail terbaik. Nah, dengan cara seperti itu tidak menutup kemungkinan channel teman-teman juga bisa bakalan naik karena dari judulnya sudah profesional dan juga thumbnailnya juga sudah oke. Nah, dengan kombinasi judul dan thumbnail itu biasanya kualitas atau performa channel kita itu menyamai hampir rata-rata kreator profesional. Jadi meskipun channel kita masih kecil, tapi setidaknya untuk kualitas thumbnail dan judul kita sudah menyamai kreator-kreator besar. Nah, dengan cara tersebut teman-teman bisa mendapatkan subscriber karena mereka memang real suka dengan desain thumbnailnya, tertarik atau penasaran sama judulnya. Ditambah lagi kalau misalkan konten teman-teman itu bagus, itu akan mendatangkan banyak subscriber. Nah, untuk strategi berikutnya, pastikan teman-teman bisa memaksimalkan call to action yang bagus. Misalkan meminta penonton agar subscribe ke teman-teman. Jangan bilang jangan lupa subscribe ya, nah itu terlalu umum. Tetapi teman-teman bisa bilang kalau video ini bermanfaat, kalian bisa subscribe video ini. Nah, dengan cara seperti itu, percaya nggak percaya, orang yang menonton itu tanpa sadar bisa langsung mengeklik subscribe di channel YouTube kita. Apalagi kalau konten kita itu bermanfaat atau membawakan hiburan kepada mereka. Mereka akan langsung subscribe. Dan kalau audiensnya itu masih anak-anak, mereka tanpa pikir panjang pasti langsung subscribe ke channel kita. Nah, strategi berikutnya adalah konsisten upload. Jadi kalau misalkan teman-teman baru memulai YouTube, paksain buat bisa upload selama 30 hari penuh, ya mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung jenis kontennya ya, editingnya berat apa enggak, bikinnya susah apa enggak. Tapi pastikan teman-teman bisa konsisten upload selama 30 hari. Jadi kalau misalkan uploadnya 2 hari sekali, paling tidak dalam 1 bulan itu kita bisa upload 15 video. Nah, dari 15 video tersebut, pastikan ada yang penontonnya sedikit, ada yang mungkin bisa viral sampai 1000 orang yang nonton. Atau mungkin bisa lebih, ada yang 10.000 gitu ya. Kita nggak tahu, yang penting kita fokus dulu untuk kuantitas kalau di awal ya. Jadi ketika teman-teman sudah bikin upload video pertama, video kedua, ketiga, keempat, dan tiba-tiba di video kelima itu ada yang viral, misalkan penontonnya 15.000 gitu ya, maka video keenamnya teman-teman harus hati-hati. Maksudnya hati-hati supaya viewsnya itu nggak drop.
Karena kalau misalkan video tersebut viral dan video selanjutnya kita nggak bahas berkaitan tentang itu sebelumnya ya, maka sangat berpotensi viewsnya itu drop. Jadi pastikan video ke-7, ke-8, ke-9 itu mirip-mirip dengan video yang viral. Itu akan memaksimalkan algoritma dan menyebarkan ke audiens lain. Jadi harus bisa memaksimalkan momentum tersebut. Jangan tiba-tiba misalkan video ini membahas tentang saham ya dan itu berhasil viral, tiba-tiba besoknya sudah membahas hal yang lain. Intinya yang berbeda gitu. Seharusnya di keesokan harinya kita masih berkaitan membahas tentang saham ataupun Bitcoin gitu. Jadi harus berkaitan dengan video yang viral tersebut. Nah, dengan cara seperti ini biasanya orang akan mengeklik. Video pertama tembus 15.000, video kedua paling tidak bisa 10.000 lah atau 5.000, itu juga udah lumayan. Nah, untuk video-video selanjutnya harus berkaitan dengan video yang viral tersebut. Jadi itu sangat powerful ya dan bisa mendatangkan subscriber yang banyak. Karena semakin orang ngeklik video kita, tentunya banyak orang yang mampir juga ke channel kita dan tidak menutup kemungkinan kita banyak yang subscribe. Tapi jangan sesekali kita bikin video short ya kalau kita sedang fokus bangun channel video panjang. Meskipun kontennya itu sama ya. Perlu digarisbawahi teman-teman, untuk audiens penonton video panjang itu perilakunya berbeda dengan video pendek atau short. Kalau kita kombinasikan, itu biasanya subscriber memang cepat naik, tapi algoritmanya itu stuck di situ-situ aja dan tidak menyebar. Aku kasih analogi begini. Kalau misalkan orang yang betul-betul suka untuk menonton video panjang, biasanya mereka nontonnya sambil tiduran dan lagi santai gitu. Dia bisa menikmati videonya hingga akhir video. Tapi perilaku orang yang menonton video short itu berbeda jauh. Mereka kemungkinan lagi makan, lagi kerja, atau lagi santai dan sukanya itu scrolling-scrolling dari atas ke bawah kayak gini, itu perilakunya berbeda. Orang mungkin bisa subscribe ke channel kita dan kita mendapatkan banyak subscriber. Tapi ketika kita upload video panjang lagi, penonton-penonton video short ini nggak bakalan nonton video panjang kita. Karena mereka mensubscribe berdasarkan video pendek kita. Jadi kalau kita bikin video pendek, mungkin dia masih mau nonton. Tapi kalau kita sedang bangun video panjang, otomatis penonton subscriber video pendek ini nggak mau nonton video kita karena memang pada dasarnya mereka nggak suka, mereka sukanya video short. Jadi poinnya, jangan sesekali kita bikin video short ketika kita lagi fokus bangun video panjang. Biarkan video panjang itu berjalan natural kalau teman-teman betul-betul pengen video panjangnya itu berkembang. Apakah salah bikin video short? Nggak salah juga, cuman itu akan menghambat algoritmanya karena perilaku penontonnya itu berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Tapi bang, kalau misalkan aku subscribernya 500, pengen ke 1000 kan harus bikin video short biar cepet. Ya memang begitu, karena kita butuh kesabaran buat bangun video panjang. Kalau mau instan, mending kita fokus untuk bikin video short saja. Itu akan lebih cepat dan lebih banyak penonton gitu. Tapi untuk AdSense-nya kalian tahu lah ya, kecil. Nah terus pertanyaan kedua, bisa nggak video panjang kita dibikin video short? Bisa juga, jadi dari cuplikan video panjang kita potong-potong dijadiin video short, bisa. Cuman tetap saja perilaku penontonnya itu berbeda. Itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Sekali lagi berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau teman-teman mau lakukan silahkan. Tapi kalau dari saran saya pribadi, jangan lakukan itu. Oke, mungkin segitu dulu untuk tips kali ini ya. Semoga teman-teman bisa mencapai 1000 subscriber pertama. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.